Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah, wa Rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara dan tiada terhingga, yang terus memberikan kepada kita curahan kasih sayangnya. Walau terkadang kasih sayang Allah kita balas dengan keingkaran, rahmat dan nikmat Allah kita balas dengan kemaksiatan. Namun Allah tabaraka wa ta'ala tidak serta-merta menghentikan curahan rahmat dan nikmat itu. Kalau Allah ingin lakukan, tak ada yang bisa menghalangi. Fa'alul lima yurid. Allah itu pasti mampu dan maha mampu mengerjakan apapun yang ia inginkan. Sering kita ingatkan saudara-saudari kita kaum muslimin sambil mengingatkan diri kita, sekiranya kalau kita berbuat maksiat dengan mata, lalu Allah hentikan nikmat mata. Kalau kita berbuat maksiat dengan lisan, lalu Allah cabut nikmat lisan. La qaddarahullah, semoga Allah tidak pernah takdirkan itu di dalam hidup kita. Tapi seperti yang kita katakan tadi, kalau Allah mau melakukannya, pasti Allah tak ada yang bisa menghalangi apa yang ingin ia lakukan. Ia pasti bisa untuk melakukan itu, alangkah mudahnya bagi Allah. Kalau kita berbuat maksiat dengan telinga, Allah hentikan nikmat telinga, pendengaran. Kalau kita berbuat maksiat dengan kaki dan tangan, Allah hentikan nikmat kaki dan tangan dengan melumpuhkan kita. La qaddarahullah, semoga tidak pernah Allah lakukan itu dan takdirkan itu di dalam hidup kita. Sekiranya itu yang terjadi, apa yang akan bisa kita lakukan? Kita dalam keadaan buta, tuli, bisu, lumpuh kaki dan tangan. Jadilah kita seonggok daging tak berguna, sampah masyarakat, dan akan menyengsarakan dan menyusahkan siapapun yang ada di sekitar kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah yang tiada tara, maha pengasih Allah yang tiada tara, maha penyayang Allah yang tiada tara. Lihatlah betapa banyaknya maksiat manusia kepada Allah setiap hari, enggak usah jauh-jauh, di negeri kita ini saja. Betapa banyaknya orang setiap hari berbuat maksiat dengan mata, setiap hari berbuat maksiat dengan telinga, setiap hari berbuat maksiat dengan lisannya. Namun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang kasih sayangnya tak ada yang menyamai kasih sayang siapapun, saking Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat pengasih dan penyayang yang sampai kepada puncak kasih dan sayang. Namun akan tiba suatu masa di mana ada orang-orang itu yang tak akan lagi akan diberikan Allah kasih dan sayangnya.
sehingga satu tetes minuman pun tak akan Allah berikan kepadanya. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Penduduk neraka dan penduduk surga bisa saling melihat. Maka penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga, neraka dengan azabnya, surga dengan kenikmatannya. Semoga Allah jadikan kita salah satu di antara penduduk surga itu, dan Allah jauhkan kita menjadi salah satu di antara penduduk neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, penduduk-penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga, an afidu alaina minal ma, berikan kami air. Air. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau ada orang minta air dari air yang ada di rumah kita, tak akan bakhil kita memberikan air itu. Apalagi kalau air itu ada di sumur kita, silakan ambil. Au mimma razaqakumullah, atau apapun yang sedang Allah rezekikan kepada kalian di surga sana, berikan kami. Qalu, penduduk surga akan menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu kepada kalian orang-orang kafir. Setetes air pun tak akan Allah berikan. Karena akan tiba masanya di mana mereka, na'udzubillahi min dzalik, tak akan lagi diberikan Allah tabaraka wa ta'ala rahmat dan kasih sayangnya. A'adanallahu wa iyyakum min. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema yang dimintakan kepada ana untuk membicarakannya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah indahnya hidup di atas sunnah. Sunnah ma'asyiral muslimin, kalimat sunnah ma'asyiral muslimat bisa bermakna salah satu di antara 4 makna. Kalimat sunnah, kata-kata sunnah itu dengan redaksi dan siyaqul kalimah, redaksi kata-kata, penggunaannya bisa maknanya salah satu di antara yang 4. Makna yang pertama, kalimat sunnah adalah seluruh yang datang kepada kita dari Rasul kita tercinta. Semuanya, termasuk Al-Quranul Karim. Apapun yang datang kepada umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sunnah. Ini adalah sunnah Rasul. Berarti sesuatu yang datang kepada kita dari Rasul tercinta. Termasuk Al-Quran. Kapan? Apabila kalimat sunnah berdiri sendiri dan dia memiliki makna yang global. Seperti yang ada di dalam judul kita sekarang, indahnya hidup di atas sunnah. Sunnah berdiri sendiri sehingga dia memiliki makna yang global, dan makna inilah yang kita inginkan dan mungkin diinginkan oleh panitia untuk ana bicarakan hidup di atas sunnah. Namun mari kita bicarakan 3 makna yang lainnya. Kalimat sunnah dalam makna yang kedua artinya adalah hadis. Itu manakala kalimat sunnah bergandeng dengan kalimat Al-Quran. Itu manakala kalimat sunnah bergandeng dengan kalimat Al-Quran. Alangkah seringnya kita dengarkan para ulama, para ustadz, para da'i mengatakan mari kita ikuti Al-Quran dan sunnah. Rasulullah SAW mengatakan 2 hal yang kutinggalkan kepada kalian kalau kalian berpegang teguh tidak akan pernah kalian sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah adalah Al-Quran. Al-Quran, kitabullah. Sunnahku, hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang disetujui oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya adalah sunnah. Yang ada di dalam Al-Quran, kitabullah, Al-Quran, sisanya adalah yang ada di dalam
Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang di depan Nabi dilakukan dan di masa Nabi dilakukan dan Nabi tahu dan Nabi tidak melarangnya, menyetujuinya, maka ini adalah sunnah. Maknanya adalah hadis. Makna yang ketiga dari kalimat sunnah adalah amalan yang tidak wajib. Amalan yang tidak wajib. Ini manakala kalimat sunnah bergandengan dengan kalimat-kalimat wajib. Salat wajib dan salat sunnah. Puasa wajib dan puasa sunnah. Amalan-amalan yang diwajibkan Allah dan amalan-amalan yang disunnahkan Allah. Manakala kalimat sunnah bergandengan dengan kalimat wajib, kalimat fariidah, kalimat faraid, kalimat al-maktubat, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka sunnah maknanya sesuatu yang tidak wajib. Maknanya adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, namun hukumnya tidak wajib, yang mana kita tahu sunnah itu dalam makna ini adalah apabila dikerjakan akan diberikan pahala, apabila ditinggalkan tidak mengapa. Dan ketahuilah bahwa hukum syariat Allah di dalam Al-Quran, yang di dalam agama yang mulia ini, ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam agama yang sangat mulia ini, lebih banyak yang sunnahnya dibanding yang wajibnya. Lebih banyak yang sunnahnya dibanding yang wajibnya. Karena Allah ingin menjadikan agama ini mudah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma khuyyira Rasulullah SAW bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma." Tidaklah pernah Rasulullah SAW diberikan pilihan dua pilihan, melainkan Rasul pasti memilih yang paling mudah di antara dua pilihan itu. Malam yakun ithman, selagi yang termudah itu bukan merupakan sebuah dosa. Allah berfirman di dalam Al-Quran persis setelah Allah mewajibkan puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan. Itulah agama kita, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Maka inti agama Allah adalah berpondasi di atas kemudahan. Oleh karena itu, ibadah yang sunnah jauh lebih banyak daripada ibadah yang wajib. Makna yang keempat, kalimat sunnah artinya cara dan metode. Dan ini maknanya tidak berhubungan dengan syariat, tapi berhubungan dengan kondisi dan situasi. Apabila ada orang yang mengerjakan kebaikan di sebuah negeri, lalu sebelumnya belum ada di negeri itu kebaikan yang seperti itu, lalu kemudian dia diikuti dalam kebaikan itu, maka dia telah melakukan sunnah hasanah. Sebaliknya, kalau ada orang membawa keburukan dalam sebuah negeri, lalu dia diikuti dalam keburukannya itu, maka dia telah membawa ke negeri itu sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk. Sunnah di sini maknanya adalah cara. Ada orang yang membawa cara yang buruk, ada orang membawa metode yang buruk, ada orang yang membawa kebiasaan yang buruk ke sebuah negeri. Contoh di kampung kita misalnya belum ada tahfiz Al-Quran. Orang tidak mengenal sekolah tahfiz Al-Quran. Lalu kita membuat sekolah tahfiz Al-Quran di kampung kita. Dan semenjak ada sekolah tahfiz Al-Quran itu, penduduk kampung kita mulai belajar Al-Quran. Mulai ada yang hafal Al-Quran. Ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Kemudian lambat laun lama-lama kampung kita menjadi kampung yang terkenal dengan hufaz Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Kita yang pertama kali membawa itu berarti kita telah membawa sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Dan ini yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih, Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam agama Islam, dia lakukan sunnah yang baik. Ini dia maknanya. Karena hadis ini keluar atau disebut oleh Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang berinfak, lalu diikuti oleh yang lain. Berbondong-bondong yang lain mengikuti infak.
Padahal infak itu sudah ada dalam agama Islam perintahnya. Namun beliau yang memulainya, yang lain mengikuti. Maka Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat dalam agama Islam, melakukan di dalam agama Islam sunnah yang baik. Falahu ajruha, dia akan memiliki, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat di dalam agama Islam sunnah yang buruk. Kebalikannya, kalau di kampung tidak ada maksiat itu, lalu ada orang yang membawanya, tempat maksiat itu dia yang pertama kali membawa ke kampung tersebut, lalu kemudian penduduk kampung itu mengikuti dia dalam maksiatnya, maka dia mendapatkan sunnah sayyi'ah. Dia mendapatkan sunnahnya, sunnah sayyi'ahnya, dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Ala kulli hal, saya ingin mengatakan bahwa kalimat sunnah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bisa jadi salah satu di antara maknanya, bisa jadi salah satu di antara yang empat. Dan yang berhubungan dengan materi kita sekarang adalah makna yang pertama. Sunnah dalam makna semua yang datang kepada manusia, umat akhir zaman dari Nabi mereka, Rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang teguh sunnahku. Ini maknanya Al-Quran dan sunnah. Ini maknanya semua yang datang dari Nabi SAW dan yang datang dari Nabi SAW Al-Quran dan sunnah. Tidak hanya hadis saja Al-Quran campakkan, ini mustahil, bukan ini maknanya. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang teguh sunnahku, semua yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi gerahammu, gigi, supaya kokoh berpegangnya, benar-benar kuat berpegang dengan sunnahnya. Maka ini maknanya, makna sunnah di dalam hadis ini adalah semua yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang datang kepada kita dari Nabi Muhammad SAW, kedua-duanya wahyu. Kedua-duanya wahyu. Baik Al-Quran, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Baik sunnah, ya dalam makna hadis, itu pun wahyu yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan dalilnya jelas di dalam Al-Quran surah An-Najm. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Nabi, berbicara dari hawa nafsunya, dari hawa dirinya, enggak, dari keinginan beliau, dari hasrat beliau, bukan. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang ia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka sunnah dan Al-Quran sama. Maksud sama adalah sama-sama wahyu. Oleh karena itu seluruh para ulama ahlu sunnah mengatakan hujjah Al-Quran dan hadis sama. Hujjah Al-Quran dan hadis sama. Al-Quran dan hadis dalam berhujjah sama-sama kuat. Tak ada beda berhujjah dengan Al-Quran dan berhujjah dengan hadis. Kenapa? Dua-duanya datang dari Allah. Dua-duanya wahyu. Kedua-duanya wahyu. Maka hujjiyatul Quran dan sunnah tidak bisa dibedakan. Karena membedakan satu hal yang sama-sama wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sebagaimana ini sesuatu yang datang dari Al-Quran harus diterima, ini sesuatu yang datang dari Nabi SAW harus diterima. Sebagian orang sekarang membedakan, oh itu Al-Quran, oke saya terima. Tapi kalau hadis, enggak, maaf saya tidak terima hadis. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Mana ada di dalam Al-Quran bahasan ini? Dalam hadis ada, enggak Al-Quran. Referensi kita adalah Al-Quran, hadis enggak. Dan ini banyak. Banyak sekali kaki manusia tersandung dengan menolak hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang besar di antaranya adalah di dalam Al-Quranul Karim tidak ada keterangan pelaku maksiat, dosa-dosa besar itu bisa masuk surga.
Itu tidak ada keterangan di dalam Al-Quran. Nas-nas Al-Quran yang ada tentang dosa dan maksiat, masuk neraka, khalidina fiha. Orang yang sudah masuk neraka, khalidina fiha. Apa makna khalidina fiha? Kekal di dalamnya. Dan terjeratlah kaki banyak orang-orang, tersandung dan terseret. Menyelewenglah pemahaman banyak orang bahwa pelaku maksiat di neraka selama-lamanya. Yang masuk neraka nggak mungkin bisa keluar dari neraka. Kita katakan di dalam hadis ada. Kata mereka, Al-Quran lebih jelas dan lebih tegas. Hadis sahih, Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan wafat di atas itu, di atas bersyahadat itu, di atas syahadat itu, maka Nabi SAW mengatakan dia masuk surga apapun amalnya. Abu Dzar berkata, wa in zana wa in syarak, wa in zana wa in sarak. Walaupun di dunia dia berzina dan mencuri ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, wa in zana wa in sarak. Zina dan mencuri dua-duanya dosa besar. Barang siapa yang wafat muslim, bersyahadat la ilallah dan syahadatnya ada sampai hari kiamat dan tak hancur dengan kesyirikan dan kekufuran, dia pasti masuk surga kata Nabi. Abu Dzar sampai bertanya, wa in zana wa in sarak. Nas tegas. Ini tauhidnya tidak rusak dengan kesyirikan dan kekufuran. Tapi dia melakukan dosa besar. Dan dosa besar tidak sampai kepada dosa syirik dan dosa kufur. Selagi tidak dihalalkan. Kalau sudah dihalalkan, lari kepada dosa kufur. Selagi dia berbuat maksiat dan masih yakin dia berbuat maksiat. Tidak menghalalkan maksiat. Kalau sudah menghalalkan hukumnya lain. Menghalalkan yang diharamkan Allah larinya. Dosanya dosa kufur namanya. Abu Dzar sampai bertanya 3 kali, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina mencuri ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Ketiga kali, wa in zana wa in sarak, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, kata Nabi SAW, wa in zana wa in sarak, wa in raghima anfu Abi Dzar, walaupun Abu Dzar enggak suka. Dan Abu Dzar tetap meriwayatkan kalimat Nabi, wa in raghima anfu Abi Dzar. Walaupun Abi Dzar enggak senang dengan kalimat ini, tetap diriwayatkan oleh. Dan ini menunjukkan amanahnya para sahabat. Sekiranya kita lah itu, kita simpan yang ini. Ini celaan bagi saya, wa in raghima anfu Abi Dzar. Tapi inilah para sahabat. Mereka tidak ada yang dengan sengaja berdusta. Tidak ditemukan di dalam biografi sahabat Nabi SAW, sengaja berdusta itu tidak ditemukan. Nah, baik. Maka yang dimaksud dalam berpegang teguh di atas sunnah, indahnya hidup di atas sunnah adalah semua yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW, baik Al-Quran dan sunnah. Baik Al-Quran yaitu kitabullah atau sunnah yaitu hadis, kedua-duanya adalah yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta SAW. Hidup akan terasa indah di atas itu. Kenapa? Pertama, kita yakin di atas agama yang hak. Kita yakin di atas hidayah. Kita tidak ragu bahwa inilah jalan yang lurus. Kenapa? Tegas ada di dalam sunnah Nabi SAW. Apa yang kita lakukan? Tegas ada di atas sunnah Nabi. Nabi SAW melakukan seperti itu dan kita pun melakukannya seperti itu. Timbul kenyamanan, timbul ketenangan dan ketentraman bahwa kita yakin di atas hidayah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasul itu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Surah An-Nur ayat 54. Kalau kalian taat kepada Rasul, apa makna taat kepada Rasul? Mengikuti sunnah. Patuh kepada Rasul SAW, mengikuti sunnah Rasul. Seperti apa Rasul? Seperti itu kita. Saya sering mengatakan, mengistilahkan secara logika, kalau Rasul belok kanan, kita belok kanan. Kalau Rasul belok kiri, kita belok kiri. Kalau Rasul lurus, kita lurus. Rasul berhenti, kita berhenti. Rasul jalan, kita jalan. Itulah dia taat dan patuh. Dan itulah kewajiban umat.
kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang melakukan itu tidak akan dia terasa nyaman. Yang dia lakukan adalah sesuatu yang dia tahu benar-benar datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita yakin dan percaya, tahu dengan ilmu yang jelas bahwa Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membimbing zikir berjamaah setelah sholat. Dan tidak juga memimpin doa bersama setelah sholat. Nas tegas. Karena tidak ada riwayat satu pun yang menunjukkan ke arah itu. Berapa kali Rasul sholat seumur hidup bersama para sahabat. Dan setiap sholat bersama sahabat, Rasul pasti menjadi imam. Dan tidak ada satu riwayat pun bahwa Rasul memimpin zikir berjamaah setelah sholat. Dan Rasul memimpin doa setelah sholat. Timbullah keyakinan yang sangat kuat di dalam hati. Inilah amal Rasul kita tercinta. Inilah sunnah Rasul kita tercinta. Maka ketika kita melakukan seperti itu, kita melakukannya dengan penuh ilmu. Di sini para ulama mengatakan ilmu mendatangkan ketenangan batin. Dan tidak ilmu mendatangkan keraguan-raguan di dalam batin. Dan hidup dengan keraguan-raguan itu tidak indah. Hidup yang indah itu hidup di atas ilmu. Oleh karena itu kenapa agama Rasul adalah agama ilmu. Ilmu tentang kebenaran. Dan kenapa kita diwajibkan untuk menimba ilmu. Kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul. Yang namanya mengikuti, tahu apa yang dikerjakan oleh yang diikuti. Itu baru namanya mengikuti. Tak mengikuti namanya kalau kita centang perenang, bahkan gak tahu Rasul melakukan apa sih, gak tahu. Paham yang anda maksud? Perintah umat ittabi'uhu, ikuti Rasul itu. Makna mengikuti, ketahui apa yang beliau lakukan, kerjakan seperti apa yang beliau lakukan. Oleh karena itu para ulama selalu mengatakan sebelum beramal berilmu dulu. Karena ini mengikuti yang benar. Ini taat yang sesungguhnya. Karena ketaatan-ketaatan yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasul bukanlah ketaatan. Walau kita menganggapnya ketaatan, itu bukan ketaatan. Kenapa? Rasul tidak demikian. Oleh karena itu, terlalu banyak riwayat dari para ulama yang mengatakan menyelisihi apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam terancam di dunia dengan kekufuran, dengan kesesatan, dan terancam di akhirat dengan azab dan neraka. Firman-Nya di dalam Al-Quran jelas. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah benar-benar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan terjadi adalah ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa. Karena yang kita ikuti itu kita tahu itu benar-benar itulah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ketika fitnah khalqul Quran, fitnah yang terjadi di tengah manusia, di tengah umat karena dipaksakan dari khalifah Abbasiyah, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq Billah, karena mereka terpengaruh dengan akidah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka mewajibkan umat Islam untuk mengatakan itu, dimulai dari para ulamanya. Imam Ahmad hanya mengatakan, datangkan kepadaku dari Rasul tercinta seperti yang kalian katakan, aku akan mengatakannya. Datangkan kepadaku dari Rasul, dari Al-Quran dan Sunnah. Aku
mau mengatakan Al-Quran makhluk dengan syarat ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah. Datangkan kepadaku sesuatu di dalam Al-Quran, sesuatu dalam sunnah yang menerangkan bahwa Al-Quran itu bahagian daripada makhluk. Aku akan mengatakannya. Tapi kalau tidak, aku tidak akan mengatakannya. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Yang ada dalam Al-Quran jelas kalam Allah. Kata-kata Allah. Perkataan Allah, dan perkataan Allah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang dengan perkataannya terpisah? Dan sesuatu yang disandarkan kepada Allah dan bahagian daripada Allah tidak mungkin adalah makhluk. Tidak mungkin adalah makhluk. Jadi kalau kita masuk lagi dalam bahasan, Anda tidak ingin masuk lebih jauh ke dalam, intinya adalah itu. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah dan itu bahagian daripada Allah dan bukan sesuatu yang terpisah, maka itu bahagian daripada Allah, dan Allah tidak makhluk, maka itu pun tidak makhluk. Tangan Allah, perkataan Allah, dan seterusnya. Maka nas-nas tegas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Nabi Muhammad mendengarkannya sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Dan Nabi Musa mendengarkan kalamullah dari Tur Sina. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang para malaikat mendengarkan kalamullah. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Apa yang dikatakan oleh Allah? Ala kulli hal, intinya adalah ilmu akan sesuatu yang ada di dalam sunnah, lalu kita melakukan seperti yang kita ketahui dari sunnah itu akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan di dalam jiwa kita. Kenapa? Kita sangat yakin kita nggak ngada-ngada. Kita benar-benar mengikuti kewajiban kita kepada Rasul kita tercinta, yaitu kewajiban taat. Bukankah puluhan ayat di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita taat kepada Rasul tercinta? Maka taat itu adalah setelah mengetahui bagaimana Rasul melakukan, kerjakan seperti itu. Oleh karena itu, bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari yang sangat masyhur, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru boleh berbicara. Ilmu dulu baru boleh beramal. Dan sebenarnya ada di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Fatihah. Karena kaum yang dimurkai berilmu tidak mengamalkan. Dan kaum yang sesat adalah kaum yang beramal tidak berilmu. Ketika yang tercela adalah berilmu tak diamalkan dan beramal tidak berilmu, fahamlah kita as-siratal mustaqim alladzina an'amta alaihim adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dicela oleh Allah Yahud. Yahud adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Tahu bahwa itu Rasulullah SAW tapi tidak mau mematuhi Rasulullah SAW dan mengingkari dakwah Rasul padahal tahu. Padahal sebelum Rasul datang, mereka menguar-nguarkan di kota Madinah, akan sebentar lagi akan datang Rasul, sebentar lagi akan datang Nabi, sebentar lagi sudah tiba, sudah dekat sekali masanya, Rasul akan diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kami akan menguasai dunia dengan Rasul itu, kami akan mengalahkan kalian dengan Rasul itu. Azan? Ya udah 1 menit lagi. Baik, insya Allah sebagaimana yang tadi dikatakan, kita ketika waktu azan tiba kita istirahat dulu sampai sholat di pending kajian sampai selesai sholat. Insya Allah selesai sholat kita lanjutkan lagi. Biiznillah ya azza wa jalla. Sallallahu sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bagaimana mungkin siratal mustaqim adalah sesuatu yang Rasul tidak ajarkan. Maka siratul mustaqim yang kita minta itu ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat adalah kita minta kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada kita untuk mengikuti jalan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal surat Yasin Allah berfirman, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkau
benar-benar salah satu di antara utusan Allah. Engkau ala sirati mustaqim, di atas sirati mustaqim. Maka ihdinas siratal mustaqim adalah, ya Allah ajarkan saya siratal mustaqim, yaitu siratal mustaqim yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan sunnah Nabi yang siratal mustaqim, yang mana lagi siratal mustaqim? Bahkan tegas di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, disuruh Rasulullah SAW untuk mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah dia jalanku yang lurus. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah dia jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Soal mengikuti sudah kita bicarakan sebelum Isya tadi. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang lain. Sesuatu yang bukan siratal mustaqim jangan ikuti. Jangan ikuti siratal mustaqim saja. Kalau kalian ikuti jalan-jalan yang itu, jalan-jalan yang bukan sirati mustaqima, maka kalian akan berpecah belah. Dan itu yang terbukti. Perpecahan umat adalah karena mengikuti jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kokoh hati kita di atas sunnah karena kita yakin di atas siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah. Cita-cita kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, hidayah di atas siratal mustaqim. Maka siratal mustaqim adalah jalan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang telah berjalan di atas jalan itu. Dan Rasul yang mengajarkan jalan itu kepada kita umatnya. Dan para sahabat berbondong-bondong meniru beliau. Dan kita pun disuruh untuk melakukan itu. Perjalanan usia dakwah. Maksud usia dakwah di sini adalah usia dakwah ana pribadi yang tidak terlalu panjang, telah menemukan banyak sekali saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang terjebak di dalam jalan-jalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan hampir semuanya mengatakan bahwa tidak ada ketenangan dan ketentraman. Tidak ada kedamaian, hati selalu resah. Sehingga ketika mereka benar-benar kenal sunnah, mereka baru mengatakan seolah-olah kami baru hidup. Baru tahu mana. Maka sunnah bagaikan air untuk orang yang sedang dahaga. Apabila dia tidak mendapatkan air itu, dahaganya tidak hilang. Ana bertemu di sini, ana bertemu di tempat lain. Di Pekanbaru banyak sekali yang sudah pindah ke sana, pindah sini, cari sana, cari sini. Ketika diarahkan kepada ini dia sunnah Nabi SAW, ini dia Al-Quran, ini dia sunnah, ini pemahaman yang sahih dari pemahaman para sahabat, baru di situ berlabuh pencariannya yang selama ini pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain dalam agama Islam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Maka bagaimana mungkin siratal mustaqim, sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW, padahal dari beliaulah seluruh agama yang kita ketahui datang. Karena kepada beliau Allah ajarkan dan beliau yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk menyampaikan kepada umat. Maka seluruh siratal mustaqim yang ada datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita benar-benar serius untuk mencari siratal mustaqim itu, benar-benar meminta kepada Allah agar diberi hidayah kepada siratal mustaqim, pasti hidayahnya adalah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang membuat indahnya hidup di atas sunnah adalah kesempurnaan sunnah. Kesempurnaan sunnah itu sendiri. Sunnah itu sempurna, menjawab seluruh kebutuhan kita. Tapi kebutuhan dalam syariat. Ya. Semuanya ada di dalam sunnah.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam sempurna. Arti sempurna, semuanya telah diajarkan. Apa yang tidak diajarkan Nabi SAW kepada kita? Jalan yang diridhoi Allah. Apa yang tidak diajarkan Nabi SAW kepada kita? Semuanya diajarkan. Dan apa jalan yang akan mengundang murka Allah yang belum disampaikan kepada kita untuk kita jauhi? Gak ada. Semua jalan yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah telah Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, dan semua jalan yang akan mengantarkan kita kepada murka Allah telah juga disampaikan. Yang satunya diperintahkan, yang satunya dilarang. Itulah dia kesempurnaan agama Islam. Sehingga ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain menyaksikan sebahagian akidah, menyaksikan sebahagian amal yang tidak mereka lihat dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mereka berlepas diri. Dan mereka mengatakan ini adalah amalan yang sesat. Kenapa? Rasul tidak mengamalkan. Tidak seperti ini Rasul mengamalkan. Dan kisah yang paling masyhur adalah kisah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud yang melihat sebahagian orang kumpul di masjid dengan zikir yang dipimpin-pimpin. Takbir dipimpin 100 kali, tasbih dipimpin 100 kali, tahmid dipimpin 100 kali. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lama meninggal. Baju beliau masih ada di rumah, belum lusuh. Bejana-bejana yang beliau pakai masih ada di rumah itu. Dan kalian sudah melakukan amalan yang Rasul kalian tidak lakukan. Artinya Rasul tidak seperti ini ibadahnya. Tidak seperti ini kaifiat berzikirnya. Tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengetahui kebatilan dengan cara seperti itu. Ini bukan jalan yang lurus. Walau yang dibaca adalah tasbih, senikmat-nikmat bacaan, takbir, semulia-mulia ucapan, tahmid, perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tapi kaifiatnya berbeda. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan tersebut disebabkan kaifiat mengerjakannya tidak sesuai dengan yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi SAW seumur beliau bersama Nabi SAW. Dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud adalah di antara para sahabat yang pertama-tama masuk agama Islam di kota Mekah. Dan benar-benar menyaksikan perjalanan dakwah Rasul dari awal sampai akhir. Yang kalian lakukan ini Rasul tidak pernah lakukan. Padahal belum lama Rasul meninggal. Bajunya masih ada di rumah dan bejana-bejananya belum pecah. Begitu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Salah satu di antara dua kata beliau. Apakah amal kalian ini dapat hidayah lebih daripada hidayah Rasul kalian? Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Nas tegas. Pilih salah satu. Wa ahlahuma mur, dan kedua-duanya pahit. Siapa yang berani mengatakan hidayah kami lebih daripada hidayah Rasulullah? Siapa yang berani mengatakan, coba? Kami dapat petunjuk dari Allah yang lebih daripada petunjuk yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ucapkan. Wahai orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahu dia telah menyelisihi sunnah Nabi, ayo katakan itu kalau berani. Semua orang akan tahu bahwa Anda di atas sesuatu yang sangat tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Anda berani mengatakan Anda di atas hidayah yang lebih daripada hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil dan mustahil dan mustahil. Dan itu yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud kepada sekelompok orang yang melakukan kaifiat ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dipraktekkan, dan beliau tidak pernah melihat Nabi seperti itu dan mengajarkannya kepada para sahabat seperti itu. Apakah kalian berada di atas hidayah yang lebih daripada hidayah Nabi kalian, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Dua-duanya pahit. Dijawab hidayah tidak mungkin, dijawab kesesatan enggak juga, enggak mau gitu. Sehingga jawabannya tak sesuai dengan pertanyaan. Jawabannya itu bahasa kitanya?
Enggak, jawabannya itu kalau dalam bahasa Arabnya haidah, melenceng dari pertanyaan, apa namanya itu? Ngeles. Nah, ngeles, jawabannya ngeles. Yang ditanyakan kalian sebenarnya ini, amal kalian sekarang ini apa sebenarnya yang kalian yakini tentang amal kalian ini? Dapat hidayah lebih daripada Nabi? Para Nabi tidak melakukan seperti ini? Atau kalian sedang membuka kesesatan? Itu pertanyaannya, satu di antara dua. Ngeles. Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairah. Wahai Abu Abdurrahman, kami hanya ingin kebaikan. Jawaban seorang ahli ilmu, ahlu sunnah, ahli tentang sunnah Nabi SAW, ahli ilmu, ulamanya para sahabat, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi tak dapat kebaikan itu. Kalau tidak ikuti sunnah, nggak dapat. Karena seluruh kebaikan ada di dalam sunnah Nabi SAW. Maka lihatlah, sunnah Nabi mengajarkan segala-galanya. Bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi rakyat, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi anak, bagaimana menjadi pedagang, bagaimana menjadi pembeli, bagaimana bermasyarakat dengan tetangga, bagaimana kalau kita punya karyawan, bagaimana kalau kitalah karyawannya, bagaimana mana yang halal dalam jual beli, mana yang diharamkan Allah Ta'ala. Bagaimana cara tidur, bagaimana cara makan, bagaimana cara pasang sendal, bagaimana cara pasang baju, bagaimana bercermin, bagaimana. Coba diajarkan semuanya. Saya yakin dan percaya, perusahaan paling bonafit di permukaan bumi ini tidak memiliki peraturan bagaimana cara masuk toilet. Saya yakin itu. Perusahaan paling bonafit di permukaan bumi ini cari apapun perusahaannya, sehebat apapun perusahaan itu, apakah dia memiliki bagaimana tata cara toilet, masuk toilet, keluar toilet, apa yang boleh di dalam toilet, apa yang tidak boleh di dalam toilet. Sementara kitab para ulama kita kalau dikumpulkan ribuan halaman soal itu saja. Lihat kesempurnaan agama Allah. Berikutnya yang membuat nyaman di atas sunnah, jelas yang benar, jelas yang salah. Itu membuat kita nyaman. Kenapa tidak? Yang benar jelas. Kenapa ini benar? Karena ini argumentasinya, ini ayatnya, ini hadisnya, begini Rasul mengamalkan, begini Rasul mengerjakan, begini para sahabat dahulu kala, jelas. Kenapa ini batil? Tidak ada keterangannya dari Rasul tercinta. Rasul tidak ajarkan. Mana ayatnya, mana hadisnya? Di sebuah majelis, di sana di kota Pekanbaru, sebuah majelis ada pertanyaan datang ketika itu, Ustadz, apa hukumnya membaca surat Yasin di malam Jumat ngumpul pindah dari rumah ke rumah yang biasa kami lakukan di komplek kami. Ana mengatakan ketika itu, Ana tidak mau jawab. Takutnya nanti dinisbatkan jawabannya kepada Ana. Tapi Ana minta kepada yang bertanya, tolong tanyakan yang mengamalkan. Tolong bertanya kepada yang mengamalkan. Kalau ditanyakan kepada Ana, nanti Ana jawab, nisbatnya kepada Ana, Ustadz itu melarang. Ustadz itu tidak membolehkan. Kata Ustadz itu nggak boleh. Nisbatnya kepada Ana. Padahal kalau kita pun menjawab, kalau kita menjawab pakai apa? Pakai ilmu, pakai sunnah. Tapi kadang-kadang ya gitulah. Kadang-kadang begitulah dinisbatkan kepada ustadz saja. Padahal ustadz menyampaikannya baik ilmu. Harusnya dinisbatkannya kepada ilmu, kepada sunnah itu sendiri. Anda katakan begini saja, tanyakan yang mengamalkan. Oh mereka mengamalkan? Tanyakan. Tapi pertanyaannya seperti berikut ini. Anda yang ngajarkan. Apakah Nabi dan para sahabat pernah melakukan seperti ini? Baca surat Yasin bersama berjamaah malam Jumat rutin kemudian pindah dari rumah ke rumah. Pernah atau tidak? Udah itu saja pertanyaannya. Silakan. Bahkan tanyalah kepada ustadz yang membolehkan. Supaya Anda tahu bahwa mereka ada atau tidak. Ada atau tidak sunnahnya. Kalau ada wallahi kita ingin jadi apa ya? Jadi orang terdepan mengamalkan gitulah. Ingin jadi panitianya, ingin jadi. Kalau memang itu sunnah Nabi.
Apa tidak, itu Al-Quran. Di dalamnya ada perkumpulan masyarakat, di dalamnya ada ukhuwah Islamiyah, di dalamnya ada. Namun itu tidak dikerjakan Rasul. Sementara Rasulullah yang paling tahu, yang paling mengerti, yang paling berilmu, yang paling diridhoi Allah tabaraka wa taala. Dan ana katakan, bagi antum yang dapatkan jawaban dari siapapun yang menjawabnya, tolong sampaikan kepada ana apa jawaban mereka. Dan yang pernah melapor, yang pernah menyampaikan ini jawabannya, semuanya anggukan gelengan universal. Semuanya menggeleng, Rasul tidak pernah melakukan. Sahabat tidak pernah, termasuk ustadz-ustadznya. Ustadz yang membolehkan pun mengatakan Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Itu yang anak katakan gelengan universal. Semuanya menggeleng. Pernahkah Rasul lakukan? Semuanya menggeleng. Enggak. Lalu kalau kenapa diamalkan? Aneh kan? Artinya apa? Ketika kita tidak melakukannya, kita yakin di atas kebenaran. Wa in qalu ma qalu, walaupun apa dinisbatkan kepada orang kalian ini, kita tidak bergeming karena kita yakin di atas kebenaran. Bahkan yang mengajarkan, yang mengamalkan, yang mendakwahkan ditanya pun menggeleng. Enggak, Rasul tidak pernah lakukan. Tapi, nah itu yang berbahaya itu. Setelah dia tahu, yakin bahwa Rasul tidak mengamalkan, ada kalimat tapi. Aneka ragam redaksi, tapi itu baik. Ya Allah, seolah-olah Rasul tak tahu yang baik. Tapi kita kan baca Quran doang. Tapi itu ada silaturrahim. Ada persatuan masyarakat, ada perkumpulan masyarakat. Tapi. Dan yang paling menggelitik dan membuat tertawa, Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan itu karena Rasul dan sahabat terlalu sibuk. Itu sampai kepada anak laporan itu. Rasul dan sahabat memang tidak pernah melakukan karena Rasul dan para sahabat terlalu sibuk. Wallahi sampai kepada anak laporan ya. Karena anak suruh murid-murid kajian itu untuk kalau ada terima jawaban tolong sampaikan ke anak biar anak tahu jawabannya apa. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah gelengan universal. Kalau antum mau praktekkan di Jakarta ini, lakukan di Jakarta. Tanyakan yang di Jakarta Timur kalau ada, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Ada enggak Rasul melakukan itu bersama para sahabat ketika beliau hidup bersama para sahabatnya? Dan ana sangat yakin tetap gelengan universal. Maka berada di atas sunnah, yakin di atas kebenaran. Kenapa tidak menjadikannya indah coba? Itulah dia ilmu. Berikutnya, berada di atas sunnah adalah syarat untuk diterimanya amal. Dan yang mengatakan itu Rasul kita tercinta. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis sahih Imam Muslim tanpa riwayat Imam Bukhari. Yang kedua-duanya adalah maknanya adalah barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan apa yang kuperintahkan akan ditolak oleh Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadis sangat masyhur, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak pernah kami perintahkan akan ditolak oleh Allah. Dan semua kita ingin amal kita diterima. Dan syarat amal diterima salah satunya adalah amal harus di atas sunnah. Amal harus di atas sunnah. Kalau kita ingin amal kita diterima, wajib mengetahui bahwa amal kita tersebut sudah sesuai dengan sunnah. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ikhlas. Benarnya amal sesuai dengan sunnah syarat untuk taat kepada Rasul. Dan ikhlas syarat untuk
mengesahkan Allah. Bukankah syahadat ada dua? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syarat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah mengharuskan kita ikhlas. Syarat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengharuskan kita untuk mengikuti beliau, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ingin amal kita diterima. Bahkan ketika kita mengingatkan saudara-saudari kita yang kita tahu mereka berada di atas sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, kita ingatkan itu salah, kembalilah kepada sunnah. Tujuan kita demi Allah agar ibadah mereka diterima di sisi Allah. Tak ada maksud dan tujuan untuk ingin menyalah-nyalahkan, ingin menang sendiri, ingin sok tahu dan semacamnya, enggak. Karena kita tahu amal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka Nabi sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa amal yang tidak sesuai dengan apa yang beliau ajarkan akan ditolak oleh Allah. Kasihan kita kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang rajin beramal, tapi kita tahu amalnya tidak sesuai dengan sunnah. Makanya kita wajib menasihati. Dan tujuan kita adalah agar kembali kepada sunnah, karena itulah kewajiban kita kepada Nabi kita tercinta SAW, dan agar ibadah yang mereka lakukan di sisi Allah di akhir nanti diterima. Saudaraku, saudariku, amal kita yang tidak diterima tidak masuk dalam catatan amal soleh yang diletakkan di timbangan padang mahsyar. Karena dia tidak diterima, bagaimana akan menjadi amal soleh? Dia ditolak. Jangan anggap setiap orang yang beramal apapun jenis amalnya diletakkan di timbangan amal soleh. Syaratnya sesuai dengan sunnah Nabi. Semua kita ingin timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan. Semua kita ingin itu. Termasuk saudara-saudari kita yang berada di atas amalan tidak sesuai dengan sunnah, dia ingin timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Dan amal yang tidak sesuai dengan sunnah tidak akan diletakkan di timbangan kebaikan, karena dia tidak dianggap kebaikan. Kenapa? Dia ditolak. Dia tidak diterima sebagai ketaatan. Bagaimana akan memberatkan timbangan kebaikan? Maka tidakkah ini merugikan? Bahkan rajin beramal yang tidak diajarkan Nabi SAW terancam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Poin terakhir pada malam yang berbahagia ini, bahwa orang-orang yang patuh kepada sunnah Nabi penduduk surga. Mereka lah penduduk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Apa maksud taat kepadaku? Ikuti sunnah Nabi. Wa man asani faqad aba, yang tidak mau taat kepada aku, menyelisihi aku. Menyelisihi Nabi bukan hanya sekedar yang tadi berzina, mencuri, berdusta, korupsi, itu menyelisihi juga. Termasuk makna menyelisihi, berzikir tak sesuai dengan zikir Nabi, kaifiatnya. Beribadah tidak sesuai dengan ibadah Nabi, kaifiatnya. Berdoa tidak sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah Bapak Ibu tahu bahwa sebahagian ustadz yang membawa jemaah umroh ke Mekah, itu membawa jemaahnya ketika umroh itu untuk wukuf di Arafah? Wukuf apa itu? Ya, apa yang akan kita katakan coba? Wukuf di Arafah hanya ada musim haji. Ditentukan tempatnya, ditentukan tanggalnya, ditentukan jamnya. Oke, tempatnya sama, tanggalnya beda. Tapi paling tidak ya, ini apa sih? Wallahi.
Anda tidak mau menyebut namanya. Kalau sebut namanya nanti, oh, Ustadz itu ya, kita belum tahu pula namanya. Bawa jemaahnya wukuf ke Arafah, musim umroh, bukan musim haji. Sedangkan musim haji saja, kalau wukuf di Arafahnya tanggal 8 ditolak. Padahal musim haji itu. Iya enggak? Karena wukufnya harus tanggal 9. Ini enggak musim haji sama sekali. Bawa jemaah ke Arafah, oh, ayo berzikir, nangis-nangis, taubat, minta ampun kepada Allah. Walaupun kita belum sempat haji, tapi mudah-mudahan yang seperti ini mengampunkan dosa kita. Dan beginilah agama kalau dikarang-karang, subhanallah. Amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi ditolak, maka lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, termasuk di akhir-akhir surat Az-Zumar. Di akhir-akhir surat Az-Zumar menandakan bahwa penduduk neraka orang yang menyelisihi Rasul-Rasul yang Allah utus kepada mereka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidakkah telah datang kepada kalian Rasul-Rasul Allah yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah? Ini menandakan bahwa penduduk neraka adalah yang menyelisihi Rasul. Oleh karena itu kelanjutan hadis tadi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani, barang siapa yang menyelisihiku. Tidak mengikuti Rasul artinya menyelisihi. Karena kewajibannya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita tutup dengan nasihat seorang ulama, Sa'id ibn Musayyib, ulama Madinah, ketika melihat orang setelah azan subuh, sholat 2 rakaat, berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat, berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat, berulang-ulang sholat rakaat tambahannya. Didekati oleh ulama ini, Sa'id bin Musayyib, dan mengatakan kepada beliau, Anda sholat apa? Rasulullah mengajarkan hanya 2 rakaat sholat sunat fajar. Anda menambahkan berkali-kali, sholat apa? Orang ini menjawab, apakah Allah akan adab saya karena saya sholat? Pertanyaan logika yang sangat hebat. Cuman sayang dia berhadapan dengan ulama. Dia berhadapan dengan ahli ilmu yang tahu dan mengerti kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyib menjawab, rahimahullah, ulama tabi'in, Allah tidak akan adab engkau karena engkau sholat, tapi Allah akan adab engkau karena engkau menyelisihi sunnah nabimu. Nah, terlalu banyak sekarang pertanyaan seperti ini, mirip dengan ini. Kitab zikir kok salah? Salahnya di mana zikir? Subhanallah. Kita baca Quran kok salah? Salahnya apa? Aneh orang itu baca Quran kok salah. Bukan salahnya dibaca Qurannya, dia menyelisihi sunnah nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, Ustadz, bolehkah kita puasa Daud tanpa izin suami karena kita akan berbuka jika suami membutuhkan? Akhlak di dalam sunnah istri kepada suami ketika akan berpuasa sunat, akhlaknya adalah meminta izin. Meminta izin. Maka lakukan. Maka apa? Lakukan, minta izinnya kepada suami. Itulah diajarkan. Wallahu ta'ala alam. Masa sih suami melarang kita beribadah gitu? Hah? Nah.
Apakah boleh kita berkurban atas nama suami kita yang sudah meninggal? Wallahu alam, lebih baik berkurban untuk orang tua. Untuk kakek yang ada, kakek juga orang tua kita. Yang ada hubungan, wallahu alam. Ustadz, yang bagus jam berapa kita sholat malam? Sepertiga malam terakhir. Bagaimana cara menghitung sepertiga malam terakhir? Cara menghitung sepertiga malam terakhir adalah lihat jam berapa matahari tenggelam, lihat jam berapa matahari terbit, totalkan bagi 3. Itu dia caranya. Jam berapa matahari tenggelam, jam berapa matahari terbit, kemudian totalkan bagi 3. Sepertiga pertama berarti sepertiga malam pertama. Sepertiga yang kedua berarti sepertiga malam yang kedua. Sepertiga yang terakhir berarti sepertiga malam yang terakhir. Ya kira-kira setengah 3. Wallahu alam. Tapi begitu cara menghitung sepertiga malam yang terakhir. Karena waktunya lebih afdol. Faktor utama apa yang menyebabkan umat di negara kita banyak yang menyelisihi sunnah? Kata para ulama, la ta'jaban min halikin kaifa hawa, bal fa'jaban min salimin kaifa naja. Jangan engkau ditakjubkan dengan orang yang binasa, bagaimana, kenapa mereka binasa, kok bisa mereka binasa. Tapi takjublah kepada orang yang selamat, bagaimana mereka bisa selamat. Artinya apa? Artinya perhatian kita hendaknya lebih kokoh, lebih banyak kepada bagaimana cara selamat. Kenapa umat-umat terdahulu, Masya Allah, ulama-ulama terdahulu kokoh di atas sunnah. Bagaimana caranya supaya mereka, bagaimana cara kesolehan yang mereka lakukan. Apa yang ada di hati mereka, bagaimana konsep-konsep hidup mereka. Itu yang hendaknya kita lebih prioritaskan perhatian kita, bukan bagaimana orang hancur. Pun cara menjawab seperti ini, bagaimana akan menjawab? Apa penyebab faktor utama umat di negara kita banyak yang menjadi sunnah? Bagaimana Anda akan menjawabnya? Anda harus melakukan riset yang sangat panjang. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih beramal tidak sesuai dengan sunnah karena kondisi di kampung yang masih banyak ritual-ritual yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana cara menasihatinya? Orang tua, banyak orang tua yang sulit untuk mendapat nasihat dari anaknya. Kalau pembicaraannya langsung, banyak. Sedikit orang tua yang bisa membuka pintu diskusi dengan anaknya, dan kalau seandainya anaknya benar-benar mengucapkan yang benar, dia siap untuk menerima. Itu sedikit orang tua yang seperti itu. Ditambah syaitan pasti tidak akan suka. Sehingga sering sekali kita lihat dalam realita kehidupan, orang tua sering cara berpikirnya begini, kamu anak saya, kamu yang harus patuh sama saya, jangan saya yang suruh patuh sama kamu. Sehebat apapun kita, seprofesor apapun kita, orang tua kita tetap melihat kita sebagai anak. Dan pintu ini yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk membuat seringnya banyaknya orang tua yang sulit menerima nasihat dari anaknya. Maka lihat dulu orang tua kita apakah bisa diskusi langsung atau tidak. Kalau memang sulit, maka pindah dari cara yang lain. Salah seorang ustadz di ibu kota ini mengatakan, saya berkali-kali diskusi dengan orang tua saya tetap mental. Tapi begitu saya perhatikan orang tua saya suka nonton, maka saya datangkan
parabola. Dan saya setelkan channel sunnah. Setahun saya tinggal, beliau orang Palembang. Setahun saya tinggal ke ibu kota, balik lagi pulang kampung, orang tua saya berubah dengan izin Allah. Di sini apa yang bisa kita dapatkan? Lihat kesukaan orang tua kita apa. Kalau orang tua kita suka nonton, hadirkan tontonan-tontonan yang bisa membawa beliau kepada sunnah. Kalau beliau suka membaca misalnya, hadirkan bacaan-bacaan. Tapi kalau memang orang tua bisa diskusi, maka diskusilah dengan akhlak yang baik dan jangan pakai kalimat yang menggurui. Karena orang tua pasti tidak suka digurui oleh anaknya. Tetap dalam menasihati, kita adalah anak. Dari bawah ke atas. Ya. Disampaikan kepada saya, ada yang mengatakan kepada ayahnya ketika ayah ngajak ayahnya pergi pengajian. Ya, yuk kita ngaji yuk, biar ayah jadi orang pintar. Itu kurang ajar anaknya itu. Kalimatnya itu benar-benar nyakitin gitu. Nanti ketika orang tuanya protes, ngadu ke ustadz, orang tua saya dinasihati ustadz gitu. Kamunya yang akhlaknya tidak baik ngomong ke orang tua. Jadi anak juga harus memilih kata-kata yang baik, situasi, kalimat. Karena beda orang tua menerima dari anaknya, menerima dari orang lain yang tidak ada hubungan dengan orang tuanya beda. Termasuk anak mengalami sendiri. Kalau anak yang ngomong awal-awal dulu sulit. Tapi kalau anak lihat sahabat anak yang ngomong, cepat masuknya ke orang tua anak. Oleh karena itu anak suka bawa orang tua anak pergi ngaji dulu. Alhamdulillah. Dan di akhir-akhir hayat beliau alhamdulillah setiap ada masalah tanya Maududi dulu, tanya Maududi, udah ada kepercayaan gitu. Allahumma lakal hamd. Ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai nasihat kita tidak, tutur katanya tidak dipilih, akhlaknya tidak diperhatikan. Bagaimanapun anak tetaplah anak. Dan kewajiban anak tetaplah memuliakan orang tuanya dengan kata-katanya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, wahai ayahanda tercinta. Dan itu salah satu di antara akhlak yang dibawakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Apa korelasi antara taufik dan hidayah untuk mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala? Kalau hidayah yang dimaksud yang datang dari Allah, itulah taufik. Tapi kalau hidayah yang dimaksud sesuatu yang kita cari, itu perbuatan kita, namanya ikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Sama juga kita mencari hidayah. Allah memberi hidayah. Nah, Allah memberi hidayah, itulah dia namanya taufik. Itulah dia namanya taufik. Taufik dari Allah kita untuk mendapatkan hidayah. Nah. Jika sebelum hijrah kita beramal namun tidak sesuai dengan sunnah, bagaimana amalan anak itu Ustaz? Jika sebelum hijrah anak beramal tidak sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana amalan anak itu Ustaz? Kalau seseorang sudah taubat, dia jangan terlalu sedih dengan masa lalunya. Kalau orang sudah taubat, maka jangan sampai sedih atas masa lalu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang sudah bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan jadikan keburukan-keburukan mereka jadi kebaikan. Salah satu makna tafsir daripada ayat ini adalah dosa-dosa masa lalu Anda berubah menjadi amal saleh. Dosa masa lalu berubah menjadi amal saleh. Itu salah satu maknanya. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah itu. Sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya adalah itu.
Tidak hanya berubah dalam diri kita, dulu kita melakukan maksiat, sekarang berubah jadi rajin sholat, dulu meninggalkan sholat, sekarang rajin sholat, itu juga jelas. Tapi salah satu maknanya adalah poin-poin maksiat yang telah Anda lakukan itu dirubah menjadi amal soleh dan diletakkan Allah di dalam ketaatan. Ini salah satu kemuliaan taubat. Oleh karena itu, apabila seorang sudah taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kesalahan masa lalu, jangan sampai masa lalunya itu membuat dia sedih. Dan coba lihat Bapak Ibu nih, mulakan Allah, banyak sekali di dalam Al-Quran Allah ketika berbicara orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sifat mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sifat mereka tidak takut dan tidak sedih. Tidak sedih maknanya adalah tidak sedih atas masa lalu mereka yang salah dan keliru. Tidak sedih atas masa lalu mereka yang bejat, katakanlah begitu. Tidak sedih dengan masa lalu mereka yang kelam. Ingat memang ingat, tapi tidak boleh sedih. Sebagian kaum muslimin malah menanyakan bagaimana cara melupakan masa lalu saya yang kelam, Ustadz. Nggak bisa. Gimana cara melupakannya? Oleh karena itu di dalam agama kita juga tidak ada perintah untuk melupakan. Dan saya bahkan mengatakan bahwa bagaimana Anda melupakan masa lalu Anda yang dia adalah bahagian dari hidup Anda sendiri. Bagaimana melupakannya? Oleh karena itu tidak ada perintah untuk melupakan masa lalu dalam syariat. Maka yang ada adalah tetap ingat tapi nggak boleh sedih. Kenapa? Dengan taubat Allah Tabaraka wa Ta'ala menghapuskan dosa itu, menghapuskan kesalahan itu. Bahkan dosa masa lalu berubah menjadi ketaatan. Dan Imam Ibn Rajab membahasnya panjang lebar di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bab ini. Bab bahwa kemaksiatan masa lalu akan Allah rubah menjadi poin-poin ibadah dan pahala apabila seorang bertaubat. Sebagai bukti bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, wallahu ta'ala. Ini yang bisa anak nasihati. Kalau kita membaca zikir pagi dan petang secara berjamaah dengan membesarkan suara dengan tujuan melatih agar terbiasa dan cepat hafal, apakah yang kita lakukan itu adalah bid'ah? Kalau memang tujuannya adalah pembelajaran, maka dia pasti tidak berkelanjutan terus seperti itu. Sampai kepada murid-muridnya sudah pandai berhenti kan? Ya atau tidak? Ya. Kalau memang itu seperti yang dikatakan pembelajaran, membiasakan, maka sampai kepada tujuan berhenti, amalkan masing-masing. Ini hanya untuk mempelajari. Seperti kita melatih jamaah haji misalnya, jamaah haji yang tak terbiasa dengan zikir pagi dan petang, kita latih di Mina, kebersamaan kita baca zikir pagi petang. Hanya sampai ke batas, udah amalkan masing-masing. Karena banyak sekali alasan yang sama tapi untuk pekerjaan yang kontinu. Itu bukan pembelajaran namanya. Itu bukan pembelajaran. Alasan saja untuk melakukan amalan dan tetap di atas amalan tersebut. Ya. Dan belum lama ini ada yang mengatakan kepada ana, ya kita akan lakukan ini supaya jamaah juga latihan zikir setelah sholat apa yang harus mereka baca karena tidak semuanya menguasai zikir setelah sholat. Oleh karena itu kita ucapkan berjamaah agar mereka juga mengikuti kita, agar mereka juga pandai berzikir setelah sholat. Kok 50 tahun gak pandai-pandai? Kalau tujuannya adalah pendidikan, sampai batas waktu, muridnya sudah paham, tinggalkan cara seperti itu. Ya, seperti kita mengajari anak-anak TK misalnya, hafalan zikir setelah sholat misalnya. Maka setelah sholat kita ajarkan anak TK, setelah sholat berjamaah, hanya tujuannya latihan sana itu, suruh mereka untuk mengamalkan masing-masing. Setelah mereka menguasai, maka itu tujuannya pembelajaran, beda, hukumnya berbeda. Dengan yang tadi, kalau ini adalah
pembelajaran. Maka pasti setelah selesai berhenti. Itu namanya pembelajaran. Soal pembelajaran ulama mengatakan silahkan. Tapi jangan sampai itu dijadikan alasan untuk maaf kami tidak mau berhenti. Kami sedang melakukan pembelajaran. Tapi sudah 100 tahun. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang haus terhadap sunnah dan ingin mengetahui sunnah dan ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW karena ingin amalnya diterima dan ingin sampai ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah dia sebenarnya sesuatu yang harus di dalam hati setiap muslim. Dan tidak ada manusia di permukaan bumi untuk kita yang wajib kita taati seluruh perkataannya, wajib kita hindari seluruh larangannya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sangat aneh sekarang ini kita menyaksikan ya. Ketika Rasulullah SAW tidak mengamalkan, lalu kemudian mereka mengatakan boleh karena ulama fulan membolehkan, boleh karena ulama fulan membolehkan, boleh karena Imam Nawawi saja membolehkan. Padahal mereka sudah sampai kepada mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin agama ini dinisbatkan kepada seorang alim sementara kita sudah tahu Rasul tidak mengajarkannya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.